level pertama mukjizat. Mukjizat. Artinya orang kalau berhadapan dengan akhlak yang Rasulullah, tidak ada yang mampu mengalahkan beliau. Di dalam cara bersikap, di dalam keadaan jujur beliau, dalam keadaan sabar beliau, dan lain-lain sebagainya. Maka ikhwati azakumullah, di antara ketinggian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW adalah kedudukan beliau di akhirat. Kalau kehidupan di dunia sudah jelas bahwa beliau adalah utusan Allah. Kalau Allah tetapkan kepada kana lahum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau yang menjadi tauladan, menjadi contoh, menjadi model dan dalam kita berakidah, dalam kita beribadah, dalam kita berakhlak, semuanya ada pada Rasulullah. Dan semua makom-makom di dunia ini yang paling tinggi hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi pemimpin dunia. Beliau menjadi pemimpin masyarakat beliau. Beliau juga menjadi panglima perang. Beliau menjadi seorang wali. Beliau juga menjadi seorang alim. Maka yang khotbah azakumullah, manakah di antara kedudukan dunia itu yang ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ba'da azan ini, setelah azan ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita jawab setelah Isya, namun kita melihat setelah Isya itu hawanya itu sudah ingin pulang, ya. Maka ya sudah kita gunakan kesempatan antara azan dan iqamat ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan itu, kita simpulkan dalam kajian kita ini, yaitu isbat penetapan akidah bahwa Rasulullah SAW diberikan izin oleh Allah untuk memberikan rekomendasi keselamatan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh beliau. Yang kedua, tidaklah syafaat Rasulullah SAW bermanfaat kecuali orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah itu diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah. Jadi antara izin dengan ridho, klop, maka itu klik syafaatnya, terjadi syafaatnya. Ya. Lalu ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. 1. Siapakah yang bisa mendatangkan syafaat di dunia? Ada nggak syafaat di dunia, Pak, Bu? Untuk apa syafaat di dunia? Jawabannya untuk mendapatkan dunia. Ya. Urusannya urusan dunia, berarti mendapatkan urusan dunia. Seumpama apa? Yang tadinya di penjara, minta bebas. Cari orang yang bisa memberikan syafaat. Yang tadinya dapat proyek banyak yang daftar, tolong dong saya biar jebol, biar saya yang direkomendasikan dapat proyek. Nah, itu namanya apa? Syafaat di dunia. Ya. Maka kalau ditanya, adakah yang bisa mendapatkan syafaat di dunia? Ada. Siapa orang yang dekat dengan orang yang kita inginkan manfaatnya? Kalau ke presiden, siapa yang bisa ngasih manfaat? Datangin anaknya. Anaknya suruh ngomong sama bapaknya presiden. Ngomong sama bapakmu biar saya dapat proyek ini, proyek itu. Ya karena yang ngomong anaknya mungkin bisa diterima. Tapi kalau dia agak masalah dengan anaknya, jangan minta anaknya. Ya, cari mungkin temannya dan sebagainya. Itu urusan dunia. Jadi syafaat urusan dunia. Siapa yang bisa ngasih syafaat? Iya, yang paling dekat dengan siapa yang kita ingin dapat manfaat itu. Mudah-mudahan dipahami ya. Tapi bagaimana kalau
problem dunia itu nggak bisa selesai kecuali oleh Allah. Sepinsal orang yang terkena sakit, biar sembuh, kesembuhan datang dari Allah. Lalu dia ingin supaya sembuhnya ini diizinkan oleh Allah. Lalu dia cari seseorang yang bisa minta kepada Allah supaya penyakit dia sembuh. Apakah itu terjadi di dunia? Naam, terjadi. Ya. Dan itu yang sering kita sebut dengan istilah tawassul. Jadi tawassul itu bahagian dari syafaat. Apa bedanya kalau tawassul dengan syafaat? Kalau tawassul dia hanya bisa berupa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, tapi kalau syafaat, orang yang kita minta sarana ini harus ngomong kepada Allah. Maka di antara bentuk syafaat di dunia itu adalah mendatangi orang-orang soleh yang masih hidup. Kita datangi, kita mintakan doa. Mohon Kiai doakan saya biar sembuh. Lalu dia berdoa kepada Allah, minta si fulan ini disembuhkan. Berarti apa? Dia meminta kepada Allah, rekomendasikan si fulan disembuhkan. Itu namanya bentuk syafaat. Dan ini tidak terkhusus kepada para ulama saja. Yang penting orang itu soleh, ibadahnya baik, maka boleh kita mintakan doanya. Itu bentuk syafaatnya. Itu syafaat di dunia yang diminta kepada Allah. Lalu siapakah yang bisa mendapatkan syafaat di akhirat? Nah, ini tadi yang kita diskusikan hari ini adalah syafaat di akhirat. Yang bisa memberikannya diantaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Cuman tadi ada ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ridho Allah itu adalah tidak boleh melakukan kemusyrikan. Ya. Walaupun yang memberikan syafaat Rasulullah, tapi orangnya berbuat syirik, nggak bakalan berguna. Ya, kenapa? Karena penerimaan syafaat itu milik Allah. Allah yang berhak menerima atau tidak, walaupun sudah direkomendasikan. Maka salah satu penghalang dari syafaat dari Rasulullah SAW adalah kemusyrikan. Ya, maka jangan kita melakukan kemusyrikan. Ya, maka harus tahu tentang ilmu-ilmu yang bisa menyebabkan seorang musyrik. Ya, karena itu menghalangi syafaat Rasulullah kepada kita. Yang kedua, potensi untuk besar mendapatkan syafaat Rasulullah di antara amalannya adalah menjawab azan. Ya, kalau ada azan dijawab. Lalu setelah azan berdoa memohonkan maqam mahmud kepada Rasulullah. Ya, kita berdoa setelah azan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa setelah azan memintakan kedudukan yang tinggi untukku, maka halat lahu syafaati. Halal bagi dia syafaatku. Ya, artinya apa? Terjadi syafaatku untuk dia. Dia akan tertolong di hadapan Allah karena dia memintakan maqam al-mahmud untuk Rasulullah SAW di akhirat kelak. Ya, kemudian juga di antara orang yang berhak menerima syafaat adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Kemudian juga orang yang rajin saum. Orang yang banyak saum ini mendapatkan syafaat atau berhak atau diridhoi oleh Allah syafaat bagi dia. Kemudian orang yang berjihad di jalan Allah, artinya dia berusaha dengan tenaganya, dengan pikirannya untuk menegakkan agama Allah. Jadi antaranya orang-orang yang menyiapkan sarana-sarana orang belajar, ya, menyiapkan sarana-sarana orang untuk sekolah, memberikan beasiswa kepada santri-santri untuk belajar. Ini termasuk orang-orang yang berjihad dengan hartanya. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima syafaat Rasulullah kepada dia. Ya. Juga di antaranya adalah sholat jenazah. Ya, orang yang meninggal itu diupayakan yang mensolat itu banyak orang. Makanya Abdullah bin Abbas kalau meninggal itu beliau tunggu sampai banyak orang lalu baru beliau sholat. Beliau lihat sudah banyak belum? Kalau belum ditunda. Sampai banyak orang maka itu beliau laksanakan. Nah, itu nanti akan bisa menolong sang jenazah ini.
apabila mensolati jenazah itu 70 orang, lam yusyrik billahi syai'a, tidak mempersekutukan Allah, maka dia diberikan syafaat, diampuni dosanya akibat doa-doa orang yang mensolatkan tersebut. Ya. Nah, ini yang dimaksudnya. Pertanyaan ketiga sudah terjawab, apa perbedaan syafaat di dunia dan syafaat di akhirat? Ya tadi, syafaat di dunia berkenaan dengan keuntungan-keuntungan dunia. Syafaat di akhirat ya dengan keuntungan-keuntungan di akhirat. Ya, cuman di dunia syafaatnya minta kepada sebahagian orang yang memiliki manfaat. Di akhirat tidak ada yang kita mintai syafaat kecuali kepada Allah, dan itu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon diberikan dalil Al-Quran tentang syafaat Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi yang masalah akhirat, ikhwati azakumullah, tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Ketika kita meyakini alam kubur nanti ada yang diberi nikmat, ada yang diberi azab. Al-Quran bercerita ada yang diberi nikmat, ada yang diberi azab. Al-Quran bercerita tentang keluarga Fir'aun. Sekarang yang berada di alam kubur, yuhsar, dihalau kepada Fir'aun dan keluarganya an-naru, neraka, api. Berarti dia diazab di alam kubur. Wa yaumal qiyamah, dan ketika tegak hari kiamat nanti, Fir'aun diazab lagi dengan asyaddal azab. Berarti ada azab lagi setelah kematian, setelah alam barzah. Itu cerita Al-Quran. Lalu ada orang berkata, memang ente pernah tamasya ke surga? Lalu ente meyakini ada surga? Engkau buka itu kuburan, bongkar kuburan, yang ada apa? Tulang belulang. Bagaimana ada orang diberi nikmat, ada orang diberi azab? Ya. Maka perkara gaib, ikhwati azakumullah, diantaranya adalah kehidupan setelah kematian, itu adalah perkara gaib. Dan kita pada perkara gaib hanya berpatokan kepada 3 sumber. Boleh kita yakini perkara gaib itu hanya dengan 3 sumber. Pertama, ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Yang kedua, ada di hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Cukupkah kedua hal ini? Belum. Ya. Al-Quran saja, hadis saja belum cukup. Karena apa? Karena kadang-kadang kita pakai ayat yang sama, hadis yang sama, tapi apa? Memahaminya berbeda. Memahaminya berbeda. Maka harus ada yang ketiga, yaitu ijma', sepakat. Sepakat tentang makna Al-Quran ini, sepakat tentang makna hadis ini, tidak ada perselisihan. Itu namanya akidah. Contohnya apa? Kalau ada ulama di dunia Islam ditanya ada nggak surga? Jawabannya apa, Pak? Ada. Madalil? Ada di Al-Quran. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Begitu banyak ayat di Al-Quran tentang surga. Di hadis juga begitu banyak ayat-ayat, hadis-hadis Rasulullah bercerita tentang surga. Lalu makna surga di sini apa? Semuanya sepakat. Sebuah tempat yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang bertakwa di akhirat kelak. Sepakat. Tidak ada yang menafikannya. Itu kita harus meyakininya seyakin-yakinnya. Tidak boleh keluar dari situ. Sehingga kalau ada orang yang mengkafiri surga, tidak percaya kepada surga, keluar dia dari keislaman. Karena itu akidah. Ya. Yang ada di Al-Quran, ada di hadis, dan disepakati oleh para ulama. Sepakati oleh para ulama. Maka di antara yang diceritakan oleh Al-Quran tentang kedudukan Rasulullah SAW di akhirat adalah syafaat. Beliau diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan rekomendasi kepada Allah siapa yang mau ditolong, siapa yang mau diselamatkan. Itu bahasa kita, syafaat itu. Jadi syafaat itu Rasulullah SAW diberikan kewenangan untuk meminta kepada Allah, si fulan ya Allah selamatkan, si fulan ya Allah selamatkan, si fulan ya Allah selamatkan. Dan rekomendasi Rasulullah SAW didengar oleh Allah.
Itu bahasa syafaat. Kalau bahasa kita ditolongi oleh beliau, yang kurang-kurang ditambal, diampunkan, ya sudahlah dilewatkan. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang model begitu di dunia, ya, seumpama ada pengadilan, lalu orang yang diadili diputus masuk penjara 10 tahun. 10 tahun. Lalu ada seorang tokoh datang kepada hakim ini. Wahai hakim, saya tahu ini orang yang dihukum ini sebenarnya memiliki kebaikan-kebaikan begini-begini. Tolong engkau pertimbangkan, kurangi hukumannya. Jadi 5 tahun. Lalu hakim itu mengurangi itu menjadi 5 tahun, berarti apa, Pak? Orang ini berarti apa? Memiliki kedudukan di samping hakim. Memiliki kemuliaan, memiliki kedekatan, memiliki hati di hati hakim. Sehingga omongan dia didengar. Penjelasan dia dipertimbangkan. Berarti apa? Ini orang punya kedudukan. Tapi kalau orang nggak dikenal sama hakim, mau dia bersumpah, mau dia ngomong serayu-rayunya, nggak peduli. Siapa lo? Misal. Nggak kenal saya. Ya. Sehingga apa? Nggak bakalan dirubah itu hukum. Itu gambaran sederhananya. Dan pengadilan Allah Subhanahu wa taala sangat besar dan sangat agung. Sehingga ikhwati jazakumullah, di antara dalil yang disebut oleh Qadi Iyad rahimahullahu taala tentang keutamaan Rasulullah diberikan kedudukan untuk merekomendasi siapa yang akan ditolong, siapa yang akan diberi manfaat di akhirat kelak. Baik itu yang tadinya masuk surga, kaplingnya kapling 36 misalnya. Dengan rekomendasi Rasulullah dinaikkan jadi kaplingnya 50. Kaplingnya menjadi 100 misalnya. Dinaikkan derajatnya di akhirat dengan rekomendasi dari Rasulullah. Ada yang tadinya telat masuk surga, dipercepat. Ada yang tadinya diputus masuk neraka. Lalu Rasulullah SAW meminta kepada Allah, ampuni dia ya Allah. Maka Allah mengampuni. Ada yang tadinya ditetapkan di neraka sekian lama. Lalu Rasulullah bermohon, ummati, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Maka Allah utus malaikat. Cari umatnya Rasulullah di neraka. Dicari. Terus ada yang ketemu, dikeluarin. Ya, sampai ikhwati azzakumullah terus Rasulullah mengucapkan ummati, ummati sampai umat beliau yang terakhir. Kalau umatnya Rasulullah belum habis dari neraka, maka Rasulullah tidak berhenti untuk memohon kepada Allah. Ummati, 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 umatku ya Allah. Diutus lagi malaikat, sampai ditemukan ada umat Rasulullah yang amalnya itu begitu minim, dosanya begitu banyak. Tapi dia beriman kepada Rasulullah, dikeluarkan dia. Terakhir itu, umat Rasulullah terakhir dikeluarkan dari api neraka, lalu dilemparkan ke pintu surga. Lalu para penduduk surga menyiraminya dengan air surga, lalu dia tumbuh seperti tumbuhan. Kepalanya muncul, kemudian badannya, tangannya, berdirilah dia tegak. Lalu kata Allah, maukah engkau aku masukkan ke surga, yang surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekarang ada nggak Pak orang punya tanah lebih baik dari dunia dan seisinya? Ya nggak mungkin. Paling gede kaplingnya apa? Kaplingnya itu benua Amerika. Ya, benua Australia. Terbatas. Ini orang terakhir yang keluar dari neraka dengan syafaatnya Rasulullah berhak atas surga yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Orang itu tertunduk malu dia nggak bisa jawab. Malu, nggak punya amal. Ya. Lalu kata Allah, ketika orang itu ragu, mau nggak aku kasih engkau surga lebih baik daripada 10 kerajaan dunia terbaik. Lebih baik daripada 10 kerajaan dunia yang paling bagus.
diam lagi, tambah malu lagi. Ditambah lagi oleh Allah, mau nggak aku jadikan engkau surga 20 kali lipat, 30 kali lipat, dan seterusnya. Allah tambahkan, Allah tambahkan. Itu surganya apa? Surganya umat Rasulullah yang terakhir. Dan Rasulullah selalu bermohon, ummati, ummati. Nah, ikhwati azakumullah. Itu rekomendasi Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan si fulan. Ya, adakah selain Rasulullah SAW yang diberikan rekomendasi untuk memberikan rekomendasi ke hadapan Allah? Ada. Ya, di antaranya ayat-ayat Al-Quran. Kita sudah singgung di kajian yang lalu tentang surat Tabarok. Kata Rasulullah, "Salasuna ayat fil Quran syafaat." Ada 30 ayat di Al-Quran yang memberikan syafaat. Apa tadi memberikan syafaat? Datang kepada Allah, minta direkomendasikan si fulan ini jangan diazab, diselamatkan dari api neraka. 30 ayat di dalam Al-Quran memberikan syafaat hatta ghufira lahu, sampai orang itu diampunkan oleh Allah. Artinya kalau masih dia digeret ke neraka, datang terus itu ayat. Jangan ya Allah, ampuni dia ya Allah, menghibah terus itu ayat. Digeret lagi, hampir masuk surga, hampir masuk neraka, terus di ayat itu nggak berhenti. Kalau Allah nggak mengampunkan, dia nggak berhenti datang kepada Allah. Itu apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Tabarak. Jadi surah paling mulia, disebut dengan surah Al-Munjiyah, surah yang menyelamatkan. Maka kata Rasulullah, awaddu an yakuna fi suduril mu'minin. Aku sangat berharap itu surah dihafal di hati setiap kaum mukminin. Ya. Itu salah satu makna syafaat, yaitu apa? Seseorang atau sesuatu yang diberikan oleh Allah makom, kedudukan untuk merekomendasikan siapa yang mau diselamatkan. Siapa yang mau diselamatkan. Nah, di antara juga yang diberikan kedudukan untuk menyelamatkan itu, memberi syafaat itu adalah anak yang hafal Al-Quran 30 juz. Jadi kalau kita punya keturunan, anak, cucu hafal Al-Quran 30 juz, maka dia diberikan wewenang untuk merekomendasikan 60 dari keluarganya siapa yang mau dibebaskan dari api neraka. Diberikan kesempatan. Begitu pula para mujahid. Namun semua itu ikhwati jazakumullah kita bincangkan pada kesempatannya. Yang kita bincangkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qadi Iyad menuturkan hadis sampai kepada Adam bin Ali, qala, dia berkata, sami'tu ibna Umar, saya mendengar Ibnu Umar, yaqulu, berkata, Abdullah bin Umar berkata, sahabat Rasulullah, anaknya Umar bin Khattab, innan nasa yasiruna yaumal qiyamah jussan. Nanti manusia pada hari kiamat berjalan dengan jasad-jasad mereka. Kullu ummatin tattabi'u nabiyaha. Setiap umat itu mengikuti nabinya. Umatnya Nabi Musa mengikuti Nabi Musa. Umatnya Nabi ini mengikuti semuanya, termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna, mereka berkata kepada nabinya itu, para pengikut itu ngomong kepada nabinya, ya fulan, wahai fulan, maksudnya wahai nabi yang diikutin tadi, isfa'lana, tolong engkau datang kepada Allah untuk kami ini ditolong. Di padang mahsyar. Ini cerita di padang mahsyar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah jelaskan yang namanya alam akhirat itu lebih panjang daripada alam barzakh. Alam barzakh lebih panjang dari alam dunia. Maka orang yang mengantri di barzakh, di mahsyar, itu ribuan tahun.
kelelahan, capek. Ya jangankan kita ngantri ribuan tahun, ngantri cuma sejam 2 jam, nah itu bagaimana lelahnya itu. Ya, semuanya mengantri untuk mendapatkan catatan amalnya. Maka mereka mengikuti nabi-nabi mereka. Yang ini minta kepada nabinya, tolonglah kami, wahai nabi. Engkau bicara kepada Allah, ini urusan diselesaikan cepat. Isfa'lana ya fulan, isfa'lana ya fulan. Enggak ada yang bisa jawab. Takut. Innallaha ghadiba hadzal yaum lam yaghdab qablahu wala ba'dahu. Setiap nabi itu mengatakan enggak berani ya. Hari ini Allah murka, murkanya Allah itu enggak pernah sebelumnya seperti ini. Dan juga enggak pernah sesudah ini. Inilah tingkat kemurkaan Allah yang paling tinggi, yaitu di padang mahsyar. Takut para nabi tersebut, ya. Hatta tantahiya asy-syafa'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadzalika yaumun yab'atsullahu al-maqama mahmuda." Fadzalika yaumun, atau Ibnu Umar mengatakan, "Fadzalika yaumun yab'atsuhu Allahul maqamal mahmuda." Itulah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan Rasulullah di tempat yang paling terpuji, paling tinggi. Yang tidak ada yang melampaui beliau. Ya. Maka di situ, ya, jadi kalau yang dimaksud bahwa Rasulullah akan ditempatkan di maqam al-mahmud, maka maksudnya adalah beliaulah yang paling tinggi di padang mahsyar ketika berkumpul semua nabi, semua orang soleh, semua wali, semua kekasih-kekasih Allah. Maka hanya Rasulullah SAW yang diberikan tempat di mana beliaulah yang berani bicara kepada Allah untuk memintakan syafaat, memintakan kepada Allah untuk memberikan manfaat kepada umat. Ya. Maka itu yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-79. Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bisa jadi Allah membangkitkan engkau wahai Muhammad, Rabb engkau maqaman mahmuda. Kata asa di sini maksudnya adalah al-yakin. Yakin Allah mengutus engkau, menjadikan engkau dan menempati tempat yang terpuji. Tempat terpuji itu apa? Lalu dijelaskan dalam hadis tadi, yaitu apa? Beliau yang bisa memberikan syafaat bagi seluruh umat. Bagi seluruh umat, bukan hanya umat beliau. Umat nabi-nabi terdahulu juga. Mereka minta kepada nabi mereka nggak bisa. Minta kepada Adam nggak bisa. Minta kepada Ibrahim nggak bisa. Minta kepada Musa nggak bisa. Minta kepada Nabi Isa juga nggak bisa. Tapi ketika mereka datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku pernah menyimpan satu doa yang tidak aku panjatkan di dunia. Aku simpan untuk hari ini. Jadi doa andalan. Maka Rasulullah SAW tunduk sujud kepada Allah, tahtal arsy, di bawah arsy. Rasulullah memohon bersujud kepada Allah, maka Allah katakan, irfa, angkatlah kepalamu, was'al, dan mintalah, maka aku akan berikan kepada engkau. Dan ini yang disebut di dalam surah Wad-Duha, dalam surat Duha dikatakan apa? Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Artinya apa? Aku akan berikan apa yang engkau minta sampai engkau itu puas. Bayangkan, itu yang mengatakan Allah kepada Rasulullah, engkau minta ya Muhammad sampai engkau ridha, sampai engkau puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka
fatarda. Ya. Maka di antara permintaan Rasulullah dipercepat hisab di padang mahsyar. Nah, setelah Rasulullah SAW meminta tersebut, maka cepatlah hisab itu. Begitu cepatnya. Ya. Sehingga hilanglah kelelahan umat satu persatu, dan itu tidak ada yang menempati itu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita mendapatkan syafaat Rasulullah itu? Kan begitu banyak umat ini. Bagaimana kita itu masuk kategori yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Maka syafaat, ikhwati azzakumullah, secara umum di dalam Al-Quran dikatakan hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a, dalam surah Az-Zumar. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a, apakah kalian mencari-cari pertolongan selain Allah? Kul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la yaqilun. Semua yang kalian minta pertolongan itu tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki akal, kata Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, jelaskan kepada mereka, semua pertolongan itu milik Allah. Tidak ada kesempatan untuk bisa menolong karena pertolongan itu semuanya milik Allah. Syafaat itu milik Allah. Allah lah yang memilih siapa yang berhak untuk memintakan tolong. Itu maksudnya. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, jelaskanlah wahai Muhammad, sesungguhnya syafaat itu semuanya milik Allah. Ya. Itu bisa disebutkan di dalam surah Az-Zumar. Ya. Kenapa? Lahu mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa ilaihi yurja'un. Dan kalian semua, kita semua ini manusia, semuanya dikembalikan kepada Allah. Maka syafaat itu adalah milik Allah. Juga Allah sebutkan di dalam surat Thaha ayat 109. Yauma idzin, pada hari ini, yaitu pada hari akhirat, la tanfa'us syafa'ah, tidak bermanfaat rekomendasi, permintaan tolong, nggak bermanfaat. Illa, lalu dikecualikan, illa, kecuali man adina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah, wa radiya lahu qawla, dan Allah ridho dengan ucapannya. Siapa orang-orang tersebut? Di antaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diizinkan oleh Allah. Engkau ya Allah berhak. Engkau boleh pilih. Engkau boleh minta. Didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syafaatnya Rasulullah SAW di atas izin Allah, bukan dengan kemampuan beliau sendiri. Syafaat milik Allah. Lalu Allah memberikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau syafaat itu telah diberikan Rasulullah, apakah Rasulullah SAW berwenang memberikan kepada semuanya? Maka tidak, ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan syafaat. Maka ketika Rasulullah merekomendasikan seseorang, tidak semua orang yang direkomendasikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun secara umum Allah menjanjikan menerima, tetapi ada penghalang-penghalang sehingga orang itu tidak bisa mendapatkan syafaat di sisi Allah. Apa syaratnya? Syarat seseorang itu mendapatkan syafaat adalah ridho Allah kepada yang diberi syafaat itu. Allah sudah mengizinkan Rasulullah. Tapi apakah yang diberikan, yang direkomendasikan oleh Rasulullah diridhoi oleh Allah? Maka disitulah berkait syafaat itu sukses. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Najm ayat ke-26. Wa kam min malakin fis samawati
la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit itu tidak bermanfaat syafaat mereka. Mereka bilang kepada Allah, ya Allah tolong si fulan, tolong si fulan. Kata Allah nggak bermanfaat. Ya, illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah dapat syafaat dan diridhoi oleh Allah. Dia harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita ketika ngomong supaya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil qiyamah, maksudnya apa? Maksudnya perbaiki diri sampai kita itu layak di hadapan Allah untuk menerima syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau sendiri yang dicintai oleh Rasulullah, Abu Talib. Abu Talib tidak bisa ditolong oleh Rasulullah di hadapan Allah, kecuali terbatas. Ya. Dan itu juga bentuk syafaat Rasulullah. Jadi Abu Talib itu disebutkan di dalam hadis yang sahih, idza dzukira ami Abdul Muttalib. Ketika disebutkan pamanku Abu Talib, fa innahu al-an yu'adzab. Sekarang beliau sedang diazab. Tapi di akhafil azab, dengan azab yang sangat ringan, ya, karena permintaan dari Rasulullah untuk diazab dengan azab yang ringan. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. No. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ba'da azan ini, setelah azan ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita jawab setelah Isya, namun kita melihat setelah Isya itu hawanya itu sudah ingin pulang, ya. Maka ya sudah kita gunakan kesempatan antara azan dan iqamat ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, sebelum saya jawab pertanyaan itu, kita simpulkan dalam kajian kita ini, yaitu isbat penetapan akidah bahwa Rasulullah SAW diberikan izin oleh Allah untuk memberikan rekomendasi keselamatan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh beliau. Yang kedua, tidaklah syafaat Rasulullah SAW bermanfaat kecuali orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah itu diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah. Jadi antara izin dengan ridho, klop, maka itu klik syafaatnya, terjadi syafaatnya. Ya. Lalu ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Satu, siapakah yang bisa mendatangkan syafaat di dunia? Ada nggak syafaat di dunia, Pak, Bu? Untuk apa syafaat di dunia? Jawabannya untuk mendapatkan dunia. Ya. Urusannya urusan dunia, berarti mendapatkan urusan dunia. Seumpama apa? Yang tadinya di penjara, minta bebas. Cari orang yang bisa memberikan syafaat. Yang tadinya dapat proyek banyak yang daftar. Tolong dong saya biar jebol. Biar saya yang direkomendasikan dapat proyek. Nah, itu namanya apa? Syafaat di dunia. Ya. Maka kalau ditanya, adakah yang bisa mendapatkan syafaat di dunia? Ada. Siapa orang yang dekat dengan orang yang kita inginkan manfaatnya? Kalau ke presiden, siapa yang bisa ngasih manfaat? Datangin anaknya. Nah, anaknya suruh ngomong sama bapaknya presiden. Ngomong sama bapakmu biar saya dapat proyek ini, proyek itu. Ya karena yang ngomong anaknya mungkin bisa diterima. Tapi kalau dia agak masalah dengan anaknya, jangan minta anaknya. Ya, cari mungkin temannya dan sebagainya. Itu urusan dunia. Jadi syafaat urusan dunia. Siapa yang bisa ngasih syafaat? Iya, yang paling dekat dengan siapa yang kita ingin dapat manfaat itu. Mudah-mudahan dipahami ya. Tapi bagaimana kalau problem dunia itu nggak bisa selesai kecuali oleh Allah? Sepinsal orang yang terkena sakit. Biar sembuh, kesembuhan datang dari Allah. Lalu dia ingin supaya sembuhnya ini diizinkan oleh Allah. Lalu dia cari seseorang yang bisa minta kepada Allah supaya penyakit dia sembuh. Apakah itu terjadi di dunia? Naam, terjadi. Ya. Dan itu yang sering kita sebut dengan istilah tawassul. Jadi tawassul itu bahagian dari syafaat. Apa bedanya kalau tawassul dengan syafaat? Kalau tawassul dia hanya bisa berupa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, tapi kalau syafaat, orang yang kita minta sarana ini harus ngomong kepada Allah. Maka di antara bentuk syafaat di dunia itu adalah mendatangi orang-orang soleh yang masih hidup. Kita datangi, kita mintakan doa. Mohon Kiai doakan saya biar sembuh. Lalu dia berdoa kepada Allah, minta si fulan ini disembuhkan. Berarti apa? Dia meminta kepada Allah, rekomendasikan si fulan disembuhkan. Itu namanya bentuk syafaat. Dan ini tidak terkhusus kepada para ulama saja. Yang penting orang itu soleh,
ibadahnya baik, maka boleh kita mintakan doanya. Itu bentuk syafaatnya. Itu syafaat di dunia yang diminta kepada Allah. Lalu siapakah yang bisa mendapatkan syafaat di akhirat? Nah ini tadi yang kita diskusikan hari ini adalah syafaat di akhirat. Yang bisa memberikannya diantaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Cuman tadi ada ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ridho Allah itu adalah tidak boleh melakukan kemusyrikan. Ya. Walaupun yang memberikan syafaat Rasulullah, tapi orangnya berbuat syirik, nggak bakalan berguna. Ya, kenapa? Karena penerimaan syafaat itu milik Allah. Allah yang berhak menerima atau tidak, walaupun sudah direkomendasikan. Maka salah satu penghalang dari syafaat dari Rasulullah SAW adalah kemusyrikan. Ya, maka jangan kita melakukan kemusyrikan. Ya, maka harus tahu tentang ilmu-ilmu yang bisa menyebabkan seorang musyrik. Ya, karena itu menghalangi syafaat Rasulullah kepada kita. Yang kedua, potensi untuk besar mendapatkan syafaat Rasulullah di antara amalannya adalah menjawab azan. Ya, kalau ada azan dijawab. Lalu setelah azan berdoa memohonkan maqam mahmud kepada Rasulullah. Ya, kita berdoa setelah azan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa setelah azan memintakan kedudukan yang tinggi untukku, maka halat lahu syafaati. Halal bagi dia syafaatku. Ya, artinya apa? Terjadi syafaatku untuk dia. Dia akan tertolong di hadapan Allah karena dia memintakan maqam al-mahmud untuk Rasulullah SAW di akhirat kelak. Ya, kemudian juga di antara orang yang berhak menerima syafaat adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Kemudian juga orang yang rajin saum. Orang yang banyak saum ini mendapatkan syafaat atau berhak atau diridhai oleh Allah syafaat bagi dia. Kemudian orang yang berjihad di jalan Allah, artinya dia berusaha dengan tenaganya, dengan pikirannya untuk menegakkan agama Allah. Jadi antaranya orang-orang yang menyiapkan sarana-sarana orang belajar, ya, menyiapkan sarana-sarana orang untuk sekolah, memberikan beasiswa kepada santri-santri untuk belajar. Ini termasuk orang-orang yang berjihad dengan hartanya. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima syafaat Rasulullah kepada dia. Ya. Juga di antaranya adalah sholat jenazah. Ya, orang yang meninggal itu diupayakan yang mensolat itu banyak orang. Makanya Abdullah bin Abbas kalau meninggal itu beliau tunggu sampai banyak orang lalu baru beliau sholat. Beliau lihat sudah banyak belum? Kalau belum ditunda. Sampai banyak orang maka itu beliau laksanakan. Nah itu nanti akan bisa menolong sang jenazah ini. Apabila mensolati jenazah itu 70 orang lam yusyrik billahi syai'a, tidak mempersekutukan Allah, maka dia diberikan syafaat, diampuni dosanya akibat doa-doa orang yang mensolatkan tersebut. Nah, ini yang dimaksudnya. Pertanyaan ketiga sudah terjawab, apa perbedaan syafaat di dunia dan syafaat di akhirat? Ya tadi, syafaat di dunia berkenaan dengan keuntungan-keuntungan dunia. Syafaat di akhirat ya dengan keuntungan-keuntungan di akhirat, ya. Cuman di dunia syafaatnya minta kepada sebahagian orang yang memiliki manfaat. Di akhirat tidak ada yang kita mintai syafaat kecuali kepada Allah, dan itu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon diberikan dalil Al-Quran tentang syafaat Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi yang kita sebutkan di dalam surah Al-A'raf, ya. Asa ayya ba'athani maqamam mahmuda, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 79. Ya. Allah akan membangkitkan aku di dalam maqam yang mahmud. Nah, itu kan ayat Al-Quran. Apa maksud maqam mahmud ini? Lalu ditafsir. Penafsiran Abdullah bin Umar mengatakan yaitu Rasulullah diberi keutamaan untuk memberi syafaat, ya, untuk memberikan
syafaat. Itu di dalam Al-Quran. Juga tadi tentang izin Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatnya. Ya tadi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu juga di antara dalil bahwa Rasulullah SAW diberikan kedudukan untuk memberikan syafaat ya. Kemudian itu di antara dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Selain dari hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak ya, selain dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis yang sangat banyak bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa al-maqam alladhi asfa'u li ummati fihi. Jadi Rasulullah ketika menyebut maqam mahmuda itu beliau sendiri yang menafsirkannya. Beliau mengatakan itu adalah kedudukan di mana aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Ya berarti ini dalil dari hadis Rasulullah. Kemudian yang ketiga ijma' para sahabat bahwa Rasulullah SAW diberikan oleh Allah izin untuk memberikan syafaat. Dan ijma' kesepakatan para sahabat itu tidak ada satupun yang mengatakan tidak. Maka ini tidak boleh dibatalkan oleh orang belakangan. Ya, seumpama ada orang mengatakan nggak ada itu Rasulullah memberikan syafaat. Ya. Dan ada orang-orang begitu. Saya pernah ketemu dengan orang-orang yang ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu dia hanya pakai Al-Quran. Dia nggak mau pakai hadis. Dia bilang Al-Quran mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'ah. Dia cuma baca ayat itu saja. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Syafaat itu hanya milik Allah. Tidak diberikan kepada siapa-siapa, termasuk Rasulullah. Ya, dia sangat berkata, itu kenapa orang setiap pembukaan ceramah atau apa, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Padahal syafaat itu milik Allah kata dia. Nah, ini dia tidak baca dengan ayat-ayat yang lain, tidak baca di dalam surah ayat kursi, ya. Tidak membaca di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum wa la ya'udhuhu Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Berarti tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali yang diizinkan oleh Allah. Dan Rasulullah diizinkan oleh Allah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita dan jawaban kita atas beberapa pertanyaan yang masuk. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita sehingga kita mengikuti sunnah Rasulullah dan mudah bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dengan pengikutan kita terhadap sunnah-sunnah beliau tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.